Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Aku tumbuh dalam rumah kecil di pinggiran kota, hanya berdua bersama ibuku. Sejak aku bisa mengingat, hanya ada satu kursi yang terisi di ruang makan kami. Meja kayu bundar itu tak pernah terasa penuh. Setiap pagi, ibu akan duduk di seberangku, menyendokkan bubur ke mangkukku sambil menatap keluar jendela. Diam, seolah menghindari kontak mata denganku terlalu lama. Aku terbiasa melihatnya kuat, tegas. Bahkan ketika ekonomi kami morat-marit dan nasi harus dicampur jagung selama seminggu, ibu tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tapi satu hal yang selalu membuatnya berubah dingin, pertanyaan tentang ayah. Dulu, saat aku masih kecil dan belum mengerti apa-apa, aku sering bertanya polos, "Bu, ayah kemana sih?" Ibu hanya menjawab singkat, "Dia sudah pergi." Pergi kemana? Jauh. Sampai akhirnya aku belajar untuk tidak lagi bertanya. Karena setiap pertanyaan itu keluar, matanya menjadi kosong, suaranya bergetar. Dan aku tahu, ada sesuatu di balik kepergian ayah yang tidak bisa diceritakan. Lingkunganku pun tidak membantu. Teman-temanku punya ayah. Ada yang dijemput setiap pulang sekolah. Ada yang ikut bermain bola di lapangan. Aku, hanya ibu, dan suara mesin jahitnya yang berbunyi dari pagi sampai malam. Tak pernah satupun foto ayah terpajang di rumah. Tak ada kenangan yang ku tahu, selain satu nama di akta kelahiranku, Arif. Sekolah menjadi pelarianku. Aku berusaha keras menjadi siswa berprestasi. Bukan karena aku ambisius, tapi karena aku ingin membahagiakan ibuku. Ingin membuat pengorbanannya berarti. Dan diam-diam, aku berharap, jika aku cukup berhasil, mungkin suatu hari ayah akan datang menemuiku. Harapan itu menjadi luka yang diam-diam ku bawa sepanjang hidup. Terpendam, terbungkus rapi dalam senyum palsu dan prestasi di rapor. Tapi ada satu kejadian yang tak pernah bisa kulupakan. Hari itu adalah hari kelulusanku dari SMA. Aku berdiri di atas panggung mengenakan seragam putih abu yang sudah dipenuhi coretan. Ibu duduk di barisan paling depan, tersenyum bangga sambil merekam dengan ponsel tuanya. Tapi saat aku turun dari panggung, mataku menangkap sosok lelaki yang berdiri jauh di belakang, di luar pagar sekolah. Tubuhnya tinggi, kurus, memakai jaket tua dan topi lusuh. Entah kenapa, hatiku berdegup kencang. Pria itu memandangku lama, seolah mengenal. Tapi ketika aku mencoba menghampiri, dia buru-buru pergi, menghilang di antara kerumunan. Aku tidak sempat melihat wajahnya jelas, tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam diriku yang berkata, itu mungkin ayahku. Aku tidak pernah menceritakan kejadian itu pada ibu. Aku tahu reaksinya akan seperti biasa, menutup diri. Dan memang benar. Setelah kelulusan, hidup kami kembali seperti semula. Aku melanjutkan kuliah dengan beasiswa. Ibu tetap menjahit di rumah. Namun, bayangan pria itu tak pernah hilang dari benakku. Bahkan ketika aku mulai menjalin hubungan dengan Damar, lelaki yang kini menjadi tunanganku, aku masih sering diam-diam memikirkan siapa sebenarnya ayahku. Apakah dia benar-benar meninggalkan kami? Atau, apakah ada hal lain yang lebih kelam? Ibu tak pernah memberi celah bagiku untuk mencari tahu. Bahkan ketika aku mulai bekerja dan bisa membantu keuangan rumah, dia tetap menghindari setiap pembicaraan tentang masa lalu. Pernah sekali, saat aku mulai menyelidik, dia berkata dengan nada tegas, "Kalau kamu bahagia sekarang, kenapa masih cari-cari orang yang sudah pergi?" Aku terdiam. Tapi dalam hatiku, jawabannya jelas. Karena aku butuh tahu. Aku butuh tahu kebenarannya. Bukan karena aku ingin menyalahkan, tapi karena hidupku tidak akan pernah lengkap tanpa potongan yang hilang itu. Namun aku menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Sampai akhirnya, waktu itu datang di saat aku mulai mempersiapkan pernikahanku. Dan sejak saat itulah,
Semua yang selama ini disembunyikan mulai menunjukkan jejaknya. Pagi itu, aku sedang menandai daftar undangan di ruang tamu ketika ibu datang membawa nampan berisi teh. Tatapannya lembut, tapi letih. Rambutnya kini mulai memutih di bagian pelipis, dan garis-garis halus di wajahnya semakin jelas. Usianya belum terlalu tua, tapi aku tahu, hidup telah membuatnya lelah sebelum waktunya. Ini dari keluarga Damar, kataku sambil menyodorkan selembar undangan prewedding. Mereka mau kita datang makan malam di rumah mereka minggu depan. Ibu tak langsung menjawab. Ia duduk pelan, menatap kertas itu lama, sebelum akhirnya berkata pelan. Apa mereka akan tanya soal ayahmu? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Iya, jawabku jujur. Ayah Damar orangnya sangat lengkap. Mereka ingin mengenal calon menantunya secara utuh, termasuk siapa orang tuanya. Wajah ibu mengeras. Ia menaruh cangkir teh dengan suara sedikit keras, lalu berdiri. Bilang saja, ayahmu sudah mati. Aku terperangah. Bu, aku menahan napas. Kenapa ibu selalu seperti ini? Kenapa semua tentang ayah seperti dosa besar yang tidak boleh disebut? Karena memang begitu. Bentaknya. Kamu nggak tahu apa-apa. Nara, kamu cuma lihat permukaan. Kamu kira ibu senang hidup seperti ini? Menghindar dari pertanyaan-pertanyaan itu? Setiap kali kamu tanya tentang ayahmu, kamu cuma buka luka yang sudah ibu pendam belasan tahun. Aku bangkit. Suara hatiku sudah tak bisa lagi ditahan. Aku punya hak untuk tahu siapa ayahku. Aku ini anaknya. Kenapa seolah-olah aku harus malu karena punya ayah? Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Ibu menatapku tajam. Matanya berkaca-kaca, tapi rahangnya mengeras. Ia tak menjawab. Ia hanya berbalik menuju kamar, meninggalkanku dengan dada yang penuh sesak. Malamnya, aku termenung lama di teras. Damar menelpon, menanyakan progres undangan dan rencana makan malam keluargaku. Aku menjawab seadanya. Suaraku lesu. Kamu kenapa? Tanya Damar. Aku cuma, ada hal di rumah yang belum beres. Kamu mau aku bantu? Aku hampir menjawab, tapi menahan diri. Damar tidak tahu apa-apa tentang masa laluku, dan entah kenapa, aku belum siap menceritakan semuanya. Tapi satu hal yang aku tahu pasti malam itu, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini tanpa tahu siapa ayahku sebenarnya. Dan aku tidak akan mendapatkan jawabannya dari ibu. Keesokan harinya, aku memberanikan diri membuka laci lama di kamar ibu. Laci itu penuh tumpukan dokumen tua, kartu keluarga, akta kelahiran, dan buku tabungan. Jemariku bergetar saat menemukan map coklat yang mulai kusam. Di dalamnya, ada fotokopi surat nikah dengan nama Arif Sutanto. Itu pertama kalinya aku melihat nama lengkap ayahku tertulis jelas. Ada juga foto buram berwarna pudar. Seorang lelaki muda berdiri di samping ibu, mengenakan kemeja putih dan senyum canggung. Matanya mirip sekali denganku. Aku nyaris tak bisa bernapas melihatnya. Dengan cepat, aku mencatat semua informasi yang kubisa. Lalu kusembunyikan kembali dokumen-dokumen itu, menutup laci dengan hati-hati, dan keluar rumah dengan langkah terburu-buru. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku meminta bantuan Rani, temanku yang bekerja di kantor catatan sipil. Ia paham situasinya dan membantuku mencari jejak dari nama dan nomor KTP yang tertera di dokumen. Setelah beberapa hari, ia memberiku alamat terakhir atas nama Arif Sutanto di sebuah kota kecil, sekitar 3 jam dari tempatku tinggal. Aku menatap kertas itu lama, sebelum akhirnya memberanikan diri pergi ke sana. Perjalanan menuju kota kecil itu membuat pikiranku penuh. Apa yang akan kukatakan saat bertemu dengannya? Bagaimana jika ia menolakku? Bagaimana jika ibu benar dan ayahku adalah orang jahat? Tapi saat aku sampai di depan sebuah bengkel tua dengan papan nama Arif Motor, hatiku seperti berhenti berdetak. Di balik meja kayu yang penuh oli, berdiri seorang lelaki parubaya dengan rambut sudah beruban, tubuh sedikit bongkok, dan mata yang terasa familiar. Aku mendekat perlahan. Ia menoleh. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Maaf,
Bapak Arif. Lelaki itu memandangku lama. Air mukanya berubah. Seolah waktu berhenti. Kamu, Nara? Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku mengangguk. Saya anak bapak. Ia terduduk di kursi kayu di belakangnya. Tangannya gemetar. Matanya basah. Aku pikir kamu gak akan pernah mencariku. Aku ikut duduk. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan suasana itu. Kami hanya saling diam. Saling mengamati. Saling menyerap kenyataan yang menyesakkan. Aku minta maaf, katanya akhirnya. Aku gak pernah ingin pergi. Tapi, ibumu, dia memintaku untuk pergi. Memaksaku menjauh. Kenapa? Suaraku nyaris tak terdengar. Kenapa dia sampai seperti itu? Apa yang terjadi di antara kalian? Ayah menggigit bibirnya. Wajahnya menegang. Kamu belum tahu, ya? Aku menggeleng. Ibu nggak pernah cerita apa-apa. Dia selalu tutup mulut setiap aku tanya soal bapak. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku bisa cerita. Tapi kamu harus siap. Karena ini, bukan cerita yang mudah diterima. Aku menunduk. Hatiku berdegup cepat. Biar kamu yang pilih waktunya. Nara, katanya lirih. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Aku nggak pernah berhenti menyayangimu. Aku ikuti semua perkembanganmu dari jauh. Aku lihat kamu lulus SMA. Aku tahu kamu kuliah. Aku tahu kamu mau menikah. Aku mendongak cepat. Itu, waktu kelulusan. Pria di luar pagar. Itu bapak. Ia mengangguk pelan. Senyum getir menghiasi wajahnya. Itu aku. Tapi aku nggak punya keberanian buat datang langsung. Aku cuma bisa lihat dari jauh. Hatiku mencelos. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Aku kehilangan banyak waktu. Nara. Dan aku tahu itu salahku. Tapi bukan karena aku nggak peduli. Aku hanya dipaksa pergi. Dan aku terlalu lemah untuk melawan. Aku berdiri pelan. Tubuhku gemetar. Perasaan di dadaku bercampur aduk. Marah, sedih, rindu, bingung. Tapi yang paling kuat di antaranya, rasa hampa yang perlahan mulai terisi. Aku akan kembali lagi, Pak. Aku butuh waktu. Ia mengangguk. Aku akan selalu di sini. Kapanpun kamu siap. Saat aku pulang, ibu sedang menjahit seperti biasa. Tapi begitu ia melihat wajahku, ia tahu. Ia tahu aku telah menemui lelaki yang sudah lama ia singkirkan dari hidup kami. Kamu udah ke sana, ya? Tanyanya tanpa menoleh. Aku tidak menjawab. Dia cerita apa? Tidak banyak. Tapi cukup untuk buat aku tahu. Aku tidak bisa menikah tanpa tahu yang sebenarnya, Bu. Ibu meletakkan kain yang sedang dijahitnya. Matanya kosong menatap dinding. Kalau kamu benar-benar ingin tahu, aku akan cerita. Tapi kamu harus siap dengan jawaban yang tidak kamu duga. Jantungku berdetak makin cepat. Apa bapak selingkuh? Atau kasar? Ibu tersenyum miris. Bukan. Lebih rumit dari itu. Ia berdiri dan melangkah ke kamarnya. Tapi sebelum masuk, ia menoleh. Tunggu malam ini. Setelah kamu tenang, kita akan bicara. Semuanya. Dan saat itulah, aku tahu, hidupku akan berubah selamanya. Karena jawaban yang akan kudengar, bukan sekadar tentang masa lalu. Tapi tentang siapa aku sebenarnya. Malam itu rumah kami sunyi. Tak ada suara TV. Tak ada bunyi mesin jahit ibu. Bahkan lampu ruang tengah terasa lebih redup dari biasanya. Ibu duduk di ujung kursi kayunya, menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Aku di depannya, menunggu. Jantungku berdetak kencang, seakan tahu bahwa malam ini adalah malam pengakuan. Dan pengakuan itu akan melukai lebih dari yang pernah kubayangkan. Ayahmu bukan orang jahat. Ibu membuka suara. Matanya tetap menatap kosong ke arah lantai. Dia lelaki baik, penyabar, sederhana. Tapi saat aku tahu siapa keluarganya, semuanya berubah. Aku menatap ibu dengan dahi berkerut. Kamu tahu kan, ibu dibesarkan hanya oleh nenekmu. Waktu itu,
Aku nggak pernah tahu siapa ayahku sendiri. Nenek bilang, dia hanya laki-laki jahat yang harus dilupakan. Tapi aku nggak pernah dapat cerita lebih dari itu. Sampai satu hari, saat aku sudah menikah dengan Arif, nenek jatuh sakit dan akhirnya bilang yang sebenarnya. Ibu menarik napas berat. Suaranya mulai bergetar. Ayah Arif, yang berarti kakekmu, adalah orang yang memperkosa nenekku dulu. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku pikir itu cuma kebetulan nama. Tapi ternyata benar. Semua cocok. Nama, tempat, tahun. Dan saat aku konfrontasi Arif, dia sendiri nggak tahu. Dia tumbuh di keluarga yang tak pernah cerita apa-apa. Tapi aku nggak bisa, Nara. Ibu menoleh padaku. Akhirnya, matanya penuh air. Aku nggak bisa menerima bahwa anakku, kamu, lahir dari garis darah yang membawa luka sedalam itu untuk keluargaku. Bukan salah Arif, bukan salahmu. Tapi, aku nggak bisa menahan amarahku. Aku merasa, hidupku hanya lingkaran kekerasan yang diputar lagi. Aku membeku. Kata-kata ibu menghantam seperti badai. Mataku panas, tapi tak ada air mata yang keluar. Terlalu dalam untuk menangis. Terlalu rumit untuk mengerti. Jadi kamu usir ayah. Karena garis darahnya. Ibu menunduk. Karena aku takut. Karena aku muak. Karena aku merasa dikhianati oleh takdir. Aku tak bisa melihat wajahnya tanpa mengingat luka nenekmu. Dan saat kamu lahir, aku bertekad kamu harus hidup jauh dari bayang-bayang itu. Dengan cara membuang separuh diriku. Ibu terdiam. Tak menjawab. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Kepalaku penuh. Rasanya seperti seluruh fondasi hidupku tiba-tiba runtuh. Bahwa aku, Nara, lahir dari pernikahan dua orang yang tidak pernah tahu mereka saling terkait oleh tragedi lama. Keesokan harinya, aku kembali menemui ayah. Ia sedang mengganti oli motor di bengkel kecilnya saat aku datang. Melihatku, ia berdiri, menyeka tangannya dengan kain, dan mengangguk pelan. Aku sudah tahu, Pak. Ucapku perlahan. Ia tidak terlihat terkejut. Sepertinya, ia tahu waktunya akan datang. Aku baru tahu waktu ibumu menendangku keluar dari rumah, katanya lirih. Waktu itu dia seperti orang yang berubah jadi asing. Ia menangis, teriak, lempar barang. Aku nggak tahu apa-apa. Tapi akhirnya, dia bilang, ayahku dulu adalah lelaki yang menghancurkan hidup ibunya. Dan itu, berarti aku adalah luka yang berjalan. Aku menahan napas. Kata-kata itu seperti pisau dingin. Aku marah, tentu. Tapi aku juga hancur. Bukan karena dia mengusirku. Tapi karena semua cinta kami jadi tak berarti hanya karena sebuah nama. Aku mencoba bertahan. Tapi ibumu sudah tak bisa diajak bicara. Dia ingin aku pergi. Jadi aku pergi. Kami duduk di kursi kayu kecil di depan bengkelnya. Jalanan di seberang sepi. Hanya suara angin yang mengaduk ketenangan. Lalu kenapa tidak pernah mencariku? Tanyaku. Aku hampir datang berkali-kali. Tapi aku takut. Aku takut kamu akan membenciku. Aku takut kamu menamparku seperti ibumu menamparku hari itu. Aku menatap wajahnya lama. Ada kerutan di ujung matanya. Tapi sorotnya lembut. Bukan mata seorang penjahat. Bukan mata lelaki berbahaya. Tapi seorang ayah yang kehilangan anaknya. Aku menyodorkan tangan. Aku belum bisa menyebutmu ayah sekarang, tapi aku akan datang lagi. Ia menggenggam tanganku erat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Beberapa hari setelahnya, keluarga Damar datang ke rumah untuk makan malam. Suasana tampak canggung di awal. Ibu menjadi sangat pendiam. Ayah Damar mencoba mencairkan suasana dengan cerita-cerita ringan. Tapi saat mereka mulai bertanya, "Ayah Nara mana ya? Apakah bisa hadir di hari pernikahan nanti?" Udara langsung berubah dingin. Ibu menjawab cepat, "Ayahnya sudah lama meninggalkan kami." Aku menunduk. Tapi Damar menoleh ke arahku, meminta izin dalam diam, dan akhirnya berkata, "Sebenarnya,
Nara sudah mulai mencari tahu tentang ayah kandungnya. Dia belum meninggal. Tapi ada alasan rumit kenapa mereka tidak pernah bertemu. Ayah Damar terlihat kaget, tapi tak menghakimi. Ia hanya mengangguk dan berkata bijak. Semua keluarga punya luka masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk menyembuhkan, bukan menyembunyikan. Kalimat itu membuat ibu terdiam lama. Setelah para tamu pulang, ia hanya berkata lirih, "Kamu memang harus tahu semua. Dan sekarang kamu sudah tahu. Aku hanya bisa berharap kamu bisa memilih hidupmu sendiri." Aku memeluk ibu. Dan untuk pertama kalinya, ia memelukku kembali tanpa jarak. Mungkin peluk itu adalah caranya meminta maaf, tanpa kata. Hari-hari berikutnya terasa seperti menyusun kembali puzzle hidup yang selama ini pecah. Aku mulai sering menemui ayah. Kami ngobrol, bercerita, bahkan tertawa. Ia menceritakan masa kecilku yang masih sempat ia alami sebelum terusir. Aku tahu, aku tak bisa mengulang waktu. Tapi setidaknya, aku bisa mengisi waktu yang tersisa dengan kejujuran. Namun semua itu tak berjalan mulus. Di suatu sore, saat aku kembali dari bengkel ayah, ibu sedang duduk di ruang tengah sambil memeluk foto nenek. Wajahnya muram. "Kamu makin sering ke sana," katanya tanpa menoleh. "Iya, Bu. Sudah mulai nyaman." Aku mengangguk pelan. Ia menaruh foto itu ke meja, lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar yakin akan melibatkan dia dalam hidupmu, kamu harus siap juga menerima apapun dari masa lalunya. Termasuk jika kelak kamu punya anak dan mereka bertanya, kenapa garis keluarga kita bercampur luka?" Aku tidak menjawab, tapi aku tahu, ibu sedang memberiku peringatan. Peringatan bahwa luka lama bisa menjalar, bahkan ke generasi yang belum lahir. Beberapa minggu kemudian, aku dan Damar mulai menyusun susunan acara pernikahan. Aku memutuskan satu hal penting. Ayah akan hadir. Tidak untuk naik ke pelaminan, tapi untuk duduk. Untuk menyaksikan. Untuk merasa bahwa hidupnya masih berarti. Ibu tidak bicara apa-apa saat aku menyampaikan itu. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali menjahit. Mungkin di dalam dirinya masih ada luka, tapi aku tahu di hatinya ada ruang yang mulai melembut, meski kecil. Dan saat aku berjalan ke pelaminan nanti, aku akan membawa semua bagian hidupku yang penuh luka, tapi tak lagi tersembunyi. Namun ternyata, yang kusebut luka belumlah seluruhnya. Masih ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam, yang selama ini ibu simpan rapat-rapat. Dan aku belum siap untuk kenyataan itu. Seminggu sebelum hari pernikahanku, suasana rumah berubah jadi medan perang kecil. Undangan sudah dikirim, catering sudah dipesan, dan fitting gaun tinggal sekali lagi. Tapi entah kenapa, ibu semakin pendiam. Malam-malamnya ia habiskan termenung di ruang tengah. Kadang duduk dengan foto nenek, kadang menulis sesuatu di buku catatannya yang usang. Hingga pada suatu malam, ia mengetuk pintu kamarku. Wajahnya pucat, seperti seseorang yang hendak mengaku dosa. "Nara," suaranya lirih, "besok kamu akan ijab kabul." Tapi ibu belum jujur sepenuhnya. Aku menoleh dari cermin. Gaun putih yang tergantung di lemari menjadi saksi bisu percakapan kami. Aku tak berkata apa-apa, hanya menatapnya menunggu. Ia duduk di tepi ranjang, lalu menarik napas panjang, seperti orang yang hendak menyelam ke laut terdalam. "Dulu waktu kamu masih bayi, ada satu kejadian yang membuat ibu hancur sepenuhnya. Dan itu bukan hanya soal garis darah Arif." Aku memicingkan mata. "Apa maksud ibu?" Setelah aku tahu siapa ayah Arif sebenarnya, aku marah. Aku menolak semuanya. "Tapi aku juga hamil kamu. Waktu itu, aku ingin menggugurkanmu. Tapi, aku nggak sanggup. Aku berpikir, kamu nggak salah apa-apa." Aku membeku. Ibu bingung, depresi, hampir kehilangan akal. Dan saat kamu lahir, aku mencoba menerima. Tapi diam-diam, aku menyimpan rasa bersalah yang sangat dalam. Karena aku sempat menolak kehadiranmu. Tubuhku terasa dingin. Mulutku ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar.
Itu sebabnya aku terlalu protektif. Aku ingin menebus semua. Tapi aku juga keras. Aku tak ingin kamu mengulang luka yang pernah ibu alami. Jadi aku sembunyikan segalanya. Tentang Arif. Tentang kakekmu. Tentang satu hal lagi. Ia terdiam sejenak. Aku menggigit bibir. Nyaris takut mendengar lanjutannya. Aku sempat hampir menikah lagi waktu kamu umur 2 tahun. Seorang duda datang mendekatiku. Ia baik, peduli padamu. Tapi saat ia tahu siapa ayahmu, dia pergi. Aku mengerutkan dahi. Kenapa itu penting sekarang? Ibu menatapku dalam-dalam. Karena pria itu adalah pamannya Damar. Dunia seperti berhenti berputar. Apa? Suaraku tercekat. Iya, Nara. Dia tahu sejak dulu. Dan dia yang pernah memperingatkan keluarga Damar soal keluargaku. Mungkin bukan Damar yang tahu, tapi keluarga besarnya tahu. Dan mereka menyimpan diam. Kakiku lemas. Tangan gemetar. Aku merasa seperti pion yang dipermainkan dalam catur yang sudah dimulai sebelum aku lahir. Kenapa ibu nggak cerita dari dulu? Karena aku pikir pernikahan kalian hanya akan jadi hal biasa. Tapi makin kesini, aku sadar hubungan ini terlalu dekat dengan luka masa lalu. Dan aku takut kamu akan disakiti lagi. Seperti aku disakiti dulu. Aku berdiri. Nafasku memburu. Di dalam kepalaku, percakapan demi percakapan dengan keluarga Damar seperti film yang diputar ulang. Semua ramah. Sopan tapi penuh kehati-hatian. Seolah mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Dan sekarang aku tahu kenapa. Keesokan paginya, aku menghubungi Damar. Kami bertemu di sebuah taman yang sepi. Aku butuh menatap matanya langsung. Butuh tahu, apakah ia benar-benar jujur selama ini. Aku ingin tanya satu hal, kataku tanpa basa-basi. Apa kamu tahu siapa sebenarnya keluargaku? Apa keluargamu pernah mendengar cerita tentang ayahku? Damar tampak bingung. Tapi ada keraguan kecil yang muncul di matanya. Dan itu cukup jadi jawaban. Aku. Ia menunduk, suaranya pelan. Pamanku dulu pernah cerita. Tapi aku nggak percaya. Aku pikir itu cuma cerita lama yang sudah basi. Aku nggak mau mengungkit karena aku cinta sama kamu. Nara, aku terima kamu, bukan keluargamu. Jadi kamu sembunyikan semua itu dariku. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Dan aku takut kalau aku cerita, kamu akan salah paham. Aku cuma mau semuanya baik-baik aja sampai hari pernikahan kita. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena getir. Tapi kamu tahu, rahasia-rahasiamu itu membunuhku pelan-pelan. Sama seperti ibu. Damar memegang tanganku. Nara, aku tetap ingin menikah denganmu. Masa lalu kita nggak harus jadi alasan untuk menyerah, kan? Aku menarik tanganku. Aku perlu waktu. Aku meninggalkannya di bangku taman. Hatiku hancur. Tapi aku tahu, aku harus berdiri atas kakiku sendiri. Aku tak bisa menikah sambil membawa luka yang belum sembuh. Aku tak bisa melangkah jika benakku penuh kebohongan yang tertahan. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar. Gaun putih masih tergantung di lemari. Undangan sudah tersebar. Tapi yang kutanya pada diriku sendiri hanya satu. Apakah aku siap menikah dengan membawa begitu banyak rahasia? Ibu masuk ke kamar tanpa suara. Ia duduk di tepi ranjang, seperti malam sebelumnya. Maafkan ibu, katanya pelan. Bukan karena ibu ingin menyakiti kamu, tapi karena ibu ingin melindungi kamu dengan caranya sendiri. Aku menatap wajahnya yang kini terlihat lebih tua dari sebelumnya. Mata yang dulu tajam kini sendu. Ada luka di sana. Luka yang hanya bisa dipahami oleh seorang anak setelah jadi ibu. Aku nggak tahu harus apa. Bu, aku cinta Damar. Tapi aku juga takut semua ini hanya akan jadi lingkaran baru dari luka lama. Ibu mengangguk pelan. Kalau kamu ingin pergi dari semuanya, ibu rela. Tapi kalau kamu ingin tetap menikah, berdirilah dengan kepala tegak. Jangan membawa luka kami ke keluargamu sendiri. Keesokan harinya, aku menemui ayah di bengkel.
Ia sedang duduk memeriksa nota pembelian spare part. Aku duduk di seberangnya. Pak, suaraku berat. Aku ingin Bapak datang ke pernikahanku. Duduk di kursi tamu, bukan di luar pagar. Ia menatapku lama. Lalu senyumnya merekah. Kamu yakin? Aku ingin semua yang palsu berhenti di sini. Pernikahanku akan jadi permulaan baru. Tapi aku butuh Bapak ada. Ia berdiri, menyentuh pundakku. Aku akan ada, Nara, selalu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki dua orang tua utuh. Meski mereka tak lagi bersama. Meski luka belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku siap melangkah. Dengan luka yang tak lagi kusembunyikan. Dengan kebenaran yang akhirnya kubiarkan bernapas. Aku membuka mata pagi itu dengan napas panjang. Hari ini aku akan menikah. Bukan hanya sebagai pengantin wanita. Tapi sebagai seorang anak yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Bukan karena gugup. Tapi karena ada terlalu banyak hati yang harus kusatukan dalam satu momen. Hatiku, hati ibu, dan hati ayah. Di ruang rias, para pria sibuk menyiapkan rambut dan wajahku. Semua terlihat sempurna di permukaan. Tapi pikiranku jauh lebih riuh dari apapun yang sedang mereka poles. Di kaca besar di depanku, pantulan diriku tampak cantik dengan kebaya putih gading dan riasan lembut. Tapi mata itu masih menyimpan sesuatu. Pintu diketuk pelan. Lalu masuklah ibu, mengenakan kebaya abu keperakan dengan sanggul klasik. Aku tak pernah melihatnya secantik ini. Ia mendekat perlahan, lalu duduk di sampingku. Tanpa bicara, ia menggenggam tanganku. Aku nggak sangka kita bisa sampai di titik ini, katanya pelan. Aku menoleh. Aku pun nggak sangka aku akan tahu semua itu. Tepat sebelum hari besar ini. Ibu menatapku. Kamu kecewa pada ibu. Aku terdiam sejenak. Aku sempat marah. Tapi sekarang, aku paham. Tidak semua luka harus dilawan dengan benci. Kami saling pandang. Lalu ibu mencium keningku. Dan untuk pertama kalinya, pelukannya terasa ringan. Tak lagi penuh rahasia. Tak lagi penuh beban. Gedung pernikahan itu megah. Tapi hatiku justru terpaut pada satu kursi kayu di bagian ujung ruangan. Kursi paling belakang. Di sanalah ayah duduk. Mengenakan batik tua, wajahnya bersih dan rapi. Tapi sorot matanya penuh kerendahan hati. Ia tak mencoba mendekat ke keluarga besar. Tak mencoba mencari perhatian. Ia hanya ingin hadir menyaksikan. Dan itu sudah cukup bagiku. Damar berdiri gagah di samping penghulu. Di balik keris dan jas pengantinnya, aku tahu, ia pun sedang membawa beban yang berat. Keluarganya masih menyimpan canggung atas masa lalu yang kini menyatu dengan pernikahan ini. Tapi Damar tetap di sana. Karena katanya, ia memilihku, bukan sejarahku. Ijab kabul berjalan lancar. Suara Damar tegas saat mengucap akad. Tanganku dingin saat ia menggenggam jemariku. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar pernikahan. Ini pengakuan. Ini penebusan. Ini kebangkitan. Tepuk tangan menggema di dalam gedung saat kami resmi menjadi suami istri. Tapi mataku langsung mencari ke satu arah, ke kursi kayu di pojok ruangan. Dan ayah berdiri perlahan. Tersenyum. Lalu memberikan isyarat kecil dengan tangan, sebuah tepuk tangan pelan, dan anggukan bangga. Aku menahan air mata. Dunia seperti berhenti berputar. Saat sesi penghormatan orang tua dimulai, kami berjalan ke arah pelaminan, lalu bersimpuh di hadapan ibu. Tangisku pecah saat mencium tangannya. Ia membelai rambutku pelan, lalu berbisik. Kamu sudah jadi perempuan seutuhnya, Nara. Bukan karena menikah, tapi karena berani berdiri dengan lukamu. Aku berpaling ke Damar, memberi isyarat untuk menunggu sejenak. Lalu aku berdiri, berjalan ke arah kursi belakang tempat ayah duduk. Semua mata mengikutiku. Beberapa keluarga besar Damar berbisik tak nyaman. Tapi aku tak peduli. Aku berdiri di hadapan ayah. Tanganku meraih tangannya yang gemetar. Pak, temani aku naik ke pelaminan. Ia terkejut.
Mulutnya terbuka, tapi tak keluar satu kata pun. Perlahan, ia berdiri. Wajahnya memerah. Matanya basah. Langkah kami menuju pelaminan menjadi perjalanan yang panjang. Tapi setiap detiknya seperti menyembuhkan luka lama. Saat kami sampai, ayah tak duduk di samping kami. Ia hanya membungkuk sedikit, lalu menunduk, memberi ruang. Dan saat itulah, aku tahu, memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi menerima bahwa masa lalu tak bisa diubah. Dan yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menjalani hari ini. Sore hari setelah acara usai, aku duduk di pelataran gedung. Kebaya pengantin masih melekat di tubuhku, tapi kerudung dan aksesoris sudah kulepas. Udara mulai dingin, tapi hatiku hangat. Ayah menghampiri. Ia duduk di sebelahku, tanpa banyak kata. "Kamu benar-benar anak ibu dan ayahmu," katanya pelan. "Kamu kuat, tapi juga lembut." Aku tersenyum. "Pak, mulai hari ini, kita bisa mulai dari awal. Nggak perlu buru-buru. Nggak usah pakai sebutan apa-apa dulu. Tapi, jangan lagi hanya melihat dari jauh, ya?" Ia mengangguk. "Aku janji." Langit mulai gelap, tapi tidak menakutkan. Lampu-lampu jalan menyala pelan, seperti harapan yang perlahan pulih. Malam itu, saat aku dan Damar tiba di rumah baru kami, aku duduk di ranjang sambil menatap foto pernikahan yang baru saja dikirim lewat ponsel. Di foto itu, ibu dan ayah berdiri di sisi yang berbeda. Tapi senyum mereka seirama. Damar duduk di sampingku. "Kamu hebat hari ini," katanya. Aku menggeleng pelan. Aku cuma berusaha jujur pada diriku sendiri dan pada semua yang selama ini aku sembunyikan. Ia menggenggam tanganku. "Terima kasih sudah tetap memilihku, meski kita datang dari keluarga yang rumit." Aku tersenyum. Justru karena itu, kita bisa jadi keluarga yang lebih baik. Karena kita tahu rasanya hidup dengan luka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tertidur bukan dengan kekosongan, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan damai. Karena hari ini, aku telah memilih untuk memaafkan. Dan di pelaminan itu, aku tidak hanya mengikat janji dengan seorang lelaki,